Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan pengujian hipotesis baik dari sampel besar dan sampel kecil. Kalau kemarin kita materi yang saya share itu membahas terkait distribusi sampling, akan tapi pada follow up-nya kita lanjutkan terkait dengan pengujian hipotesisnya. Nah, distribusi sampling kemarin kan pendataan sebagian anggota populasi atau penarikan contoh atau pengambilan sampel. Jadi distribusi sampling poin pentingnya adalah bagaimana metode kita dalam mengambil sampel pada sebuah populasi. Nah, itu kita biasanya kalau teman-teman nanti melakukan penelitian itu pasti akan menemui metode apa yang dipakai dalam pengambilan sampel. Karena kita tidak mungkin memakai semua populasi untuk diteliti. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu diperoleh dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama keacakan atau random, yang kedua ukuran, yang ketiga teknik penarikan sampelnya yang sesuai dengan sifat populasi. Jadi meskipun kita menggunakan sampel, tidak semua atau seluruh populasi itu bisa nanti hasilnya mengeneralisasi, mewakili semua sampel. Jika pengambilan sampelnya sudah tepat dan metode sifatnya acak, ukuran sampelnya juga benar. Jadi pekerjaan yang melibatkan populasi tidak digunakan karena jadi kita tidak menggunakan seluruh populasi untuk data kita karena yang pertama mahal dari segi biaya dan waktu. Jadi semakin banyak sampel, semakin banyak data yang kita olah, maka semakin lama pengolahannya dan biaya semakin mahal. Yang kedua, populasi akan menjadi rusak atau habis jika disensus. Jadi karena kita keterbatasan waktu untuk menganalisis data, itu mungkin karena lamanya, jadi tidak akurat lagi, tidak relevan dengan waktu yang diteliti. Hasil dan waktu penelitian itu sudah jangkanya lama, maka kurang relevan hasilnya nanti. Maka perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi. Ini dapat kita lihat yang tengah ini adalah populasi, yang paling kanan adalah sampel. Jadi kalau dari ukuran atau ciri-cirinya dari rata-rata yang kita menggunakan populasi itu adalah yang notasi ini min atau rata-rata. Kalau yang sampel ya X. Selisih dua rata-ratanya kita menggunakan sama-sama nilai mutlak. Notasinya yang berbeda, standar deviasi simpangan bakunya menggunakan mu. Teman-teman kan standar deviasi atau simpangan baku berarti nanti tingkat penelitian dan juga tingkat pendugaan. Nah, penelitian atau realnya dengan dugaannya nanti jaraknya bagaimana, itu namanya ibaratnya standar deviasi. Ada varians, jadi jarak antar datanya, ada proporsi menggunakan pi, selisih dua proporsinya nanti juga menggunakan rumus yang berbeda, notasi yang berbeda. Nah, penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penarikan sampel tanpa pemulihan atau pengembalian. Setelah didata, anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam sampel. Jadi kalau kita punya sampel 100, kita ambil 5, maka kalau tidak dikembalikan berarti tanpa pengembalian namanya. Kalau dikembalikan, pengembalian berarti ya 100, terus diambil sampel 5, sebelum mengambil sampel 2 itu dikembalikan dulu. Jadi tetap genep 100 untuk yang pengembalian atau pemulihan. Berdasarkan ukurannya, maka sampel dibedakan menjadi dua. Sampel ukuran besar dengan sampel ukuran kecil. Jadi sampel ukuran besar itu jika datanya lebih dari 30, sedangkan yang sampel kecil kurang dari 30. Distribusi penarikan sampel, distribusi sampling, yaitu jumlah sampel acak yang dapat ditarik dari suatu populasi adalah sangat banyak. Nilai setiap statistik sampel akan bervariasi beragam antar sampel. Jadi mungkin sampel A, sampel B, sampel C itu nanti akan berbeda nilainya. Karena karakteristik proporsinya juga berbeda yang diambil sebagai sampel. Suatu statistik dapat dianggap sebagai peubah atau variabel acak yang besarnya sangat bergantung
dari sampel yang kita ambil. Jadi nilai variabel nanti tergantung dari sampel yang kita pakai. Karena statistik sampel adalah peubah atau variabel acak, maka dia mempunyai distribusi yang kita sebut sebagai distribusi peluang atau statistik sampel atau distribusi sampling atau distribusi penarikan sampel. Nah, itu definisi dari distribusi sampling itu tadi, yaitu seluruh data berkesempatan berpeluang bisa menjadi sampel. Ini notasi-notasi yang dipakai di dalam distribusi sampling. Nah, kita masuk ke pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi hipotesis ini adalah opini kita yang perlu dibuktikan. Nah, hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Jadi karena dugaan atau opini, kita perlu menguji benar tidaknya. Mengujinya bagaimana? Ya dari penggunaan data. Data itu kita gunakan. Ini benar nggak nih pernyataan seperti ini? Maka kita mengujinya dengan data. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel binomial. Binomial berarti ya atau tidak. Poisson berarti persentase normal. Nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, keseimbangan baku, dan proporsi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko besar kecilnya dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Jadi masih dihubungkan dengan probabilitas terkait dengan distribusi tadi, benar atau tidak, diterima atau tidaknya sampel hipotesis tadi. Jadi bagaimana kita prosedur pengujian hipotesis? Yang pertama, menentukan formulasi hipotesisnya. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Jadi kalau teman-teman di statistik atau di skripsi, apakah H0 diterima, apakah H1 diterima. Nah, ini yang masuk ke pengujian hipotesis. Nah, kalau H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis 0 tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis benarnya. Jadi diterima, maka berpengaruh atau benar. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Kalau hipotesis 0 itu misalkan mendukung, berpengaruh, maka yang hipotesis 1 itu tidak berpengaruh. Nah, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Jadi teman-teman lihat apakah pengujiannya satu arah atau dua arah. H1, kalau arah kan berarti kalau teman-teman lihat grafik lonceng yang kemarin, itu kan ada sisi kanan, sisi kiri. Nah, kalau sisi salah satu berarti ya bisa saja sisi kanan atau sisi kiri saja. Kalau keduanya berarti ya seluruhnya. Jadi H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang akan dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi arah kiri. H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi arah kanan dan juga arah kiri sekaligus. Nah, kita juga menggunakan taraf signifikansi atau konstanta, yaitu hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak, dan sebaliknya. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi
dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji padahal hipotesis nol besar. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan ada 1%, 5%, dan 10%. Jadi semakin tinggi, maka tingkat validasinya kurang. Jadi paling bagus ya semakin kecil atau 1%. Nah, kalau teman-teman lihat pada skripsi atau penelitian itu yang umumnya yang sering digunakan itu 5%, yaitu tengah-tengahnya. Itu besarnya nilai alfa tergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Jadi acuan kita menggunakan 1%, 5%, atau 10% tergantung dari kita sendiri. Makanya kalau di penelitian itu teman-teman bisa menyebutkan menggunakan 5%, menggunakan sesuai dengan teorinya siapa. Nah, kalau misalkan dampaknya semakin kecil ya 1%, maka tingkat validitasnya tinggi, tapi juga tingkat penolakannya juga tinggi. Jadi nilainya harus bagus sehingga dia dikatakan diterima. Kalau misalkan menggunakan 10, ya hampir peluang diterimanya itu besar, tapi cuman untuk tingkat validitasnya atau validasinya kurang. Nilai alfa yang dipakai dengan taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya distribusi normal Z, distribusi T, tabel, dan distribusi X kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel yang disebut nilai kritis. Nah, kita akan bandingkan tingkat signifikansi dengan distribusi tabel. Nah, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai T tabel distribusi dengan nilai uji statistik. Jadi kita bandingkan T tabel dengan uji statistik lebih besar mana. Kalau lebih besar diterima atau ditolak, itu nanti kita pelajari. Yang dimaksud dengan pengujian adalah sisi atau arah pengujiannya. Penerimaan H0 terjadi jika uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel. Atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Jadi kita akan melihat pada grafik ya. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar. Jadi H0 tidak diterima jika nilai statistiknya lebih besar nilai uji statistiknya lebih besar daripada nilai alfa tabelnya. Nah, ini kalau kita lihat di grafik, itu kan kurvanya seperti ini, membuat lonceng, seperti lonceng. Maka yang diterima yang mana? Yang diterima yang ini, misalkan. Kalau kritis berarti perbatasannya. Kalau ditolak berarti di sini, penolakan di sini. Kalau ini diterima, ya ini diterima. Berarti di sini kritis terus ditolak. Menentukan nilai uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Jadi misalkan akan diuji parameter populasi P maka pertama-tama yang dihitung adalah statistik sampelnya. Yang terakhir adalah pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dengan penerimaan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Jadi penerimaan H0 terjadi jika uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Jadi H0 diterima jika tidak masuk di nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada dalam nilai kritis. Nah, ini hipotesis terkait dengan sampel itu ada dua jenis tadi, sampel kecil dengan sampel besar.
Kalau sampel besar berarti pengujiannya lebih dari 30 data yang dipakai. Kalau yang kecil berarti kurang dari 30 data yang dipakai untuk pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis berdasarkan distribusinya. Jadi kita masih terkait dengan distribusi. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Jadi kalau uji Z berarti nanti kita bisa menggunakan tabel Z. Jadi di statistik itu banyak tabel. Kita jadi tidak menghitung manual, jadi tidak menggunakan kalkulator, cukup lihat di tabel juga sudah ada nilainya. Tabel pengujiannya disebut tabel normal standar. Jadi teman-teman bisa searching, nanti coba download PDF-nya. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Nah, ini contohnya pengujian hipotesis yang pertama sampel besar. Formulanya seperti ini. H0 diterima H1 lebih dari rata-rata. Yang ini yang kedua kurang dari rata, yang ketiga tidak sama atau ditolak. Nah, ini penentuan nilai taraf signifikansi dan nilai tabel Z-nya. Menentukan nilai alfa sesuai voal, kemudian nilai Z atau Z alfa dibagi 2, ditentukan nilai tabelnya. Nah, ini rumus untuk mencari simpangan baku dan juga simpangan baku populasi. Kalau diketahui, yang ini tidak diketahui. Nah, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1-nya diterima. Nah, ini kita masuk contoh saja agar lebih paham. Suatu pabrik susu merek Gold Meat melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat produk satu kaleng bubuk yang diproduksi dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kalengnya 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata 375 gram. Dapatkah diterima berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyatanya 5%. Nah, ini N-nya 50, X rata-rata 375, simpangannya 125, nilai untuk rata-rata berat bersihnya 400. Nah, ini kita masuk ke formulasi hipotesisnya. Diterima atau sama rata-rata sama dengan 400, H0, H1 kurang dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya berikut ini. Alfanya 5% sama dengan 0,05. Maka kita cari Z-nya di tabel. Z-nya 5%. Jadi 0,05. Maka ketemu min 1,65 pengujian sisi kiri. Min 165 itu nanti teman-teman lihat 5% di Z itu berapa. Secara pengujian H0 diterima jika Z lebih dari 1,65. Kalau H0 ditolak jika Z lebih kurang dari min 1,65. Jadi 1,65 itu nanti didapatkan dari tabel. Nah, kita hitung, kita masukkan 375 dikurangi 400 dibagi 125 dibagi akar 50, maka ketemu 1,41. Karena Z0 141 lebih dari 0,05, maka sama dengan 165 atau H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Gold Meat per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Nah, ini maksudnya tabelnya. Jadikan 5% dengan ketemu 1,65. Kita cari 1,65.
ini 1,65. Jadi dari 5% tadi 1 dikurangi 0,05 maka ketemu 0,09. 0,09. Yang kedua ada sampel kecil untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan tabel kecilnya kurang dari 30. Nah, ini dalam kriteria pengujian formulasinya ini menggunakan T atau taraf nyata alfanya dengan kita bandingkan dengan T tabel. Nah, ini untuk rumus simpangan baku populasi yang diketahui dan simpangan baku populasi yang tidak diketahui untuk menghitung T-nya. Nah, sama nanti untuk hipotesisnya. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Nah, rumus contohnya di sini. Sebuah sampel terdiri di atas 15 kaleng susu memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Nah, jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg kaleng dengan alternatif tidak sama atau diberikan evaluasi Anda, berikan evaluasi Andanya. Jadi kita cari dulu tingkat N-nya kan 15, alfanya 1%, dan rata-ratanya 1,2. Nah, maka jumlah X-nya 18,13 kita jumlahkan yang X-nya tadi. Sedangkan kita kuadratkan jadi 21,9189. Kalau X-nya dibagi 15 berarti 1,205. Formulasi hipotesis tadi kan 1% alfanya. Nah, T-nya tadi 0,05. Maka batasnya 15 dikurangi 1 sama 14. Nah, T-nya ketemu 2,977. Ini didapatkan dari T tabel dengan taraf signifikansi 0,01. Maka kriterianya H0 diterima jika kurang dari 2,977. H0 ditolak jika T lebih dari 2,977. Nah, ini berdasarkan rumus tadi, kita masukkan ketemu 1,52. Karena T sama dengan T tabelnya kurang dari 2,977, maka H0 diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kalengnya. Ini rumusnya. Teman-teman nanti bisa lihat kalau misalkan tadi 14 dengan taraf signifikansi 1% berarti ketemu 2,650. Berapa? 2,977 dengan T 0,005. Ini 1% 0,005, maka dengan 14 2,997 2,977 sama yang dipakai yang ini. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan pengujian hipotesis sampel besar dengan sampel kecil. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, silakan.